Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarta Delamudenia Putri dengan NIM 301119445. Saya akan mempresentasikan PPT dari proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Identifikasi Bakteri Salmonella sp pada pasien muda positif di Laboratorium Klinik Cahaya Media Lanjut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep, dan bab 4 metodologi penelitian. Bab 1 ada latar belakang. WHO merilis angka kasus demam tifoid berjumlah 21 juta kasus di seluruh Indonesia. Dengan angka kematian lebih dari 600.000 jiwa, kasus demam tifoid di Indonesia tersebar secara merata di seluruh provinsi dengan kejadian di daerah pedesaan 358 per 100.000 penduduk atau tahun. Dan di daerah perkotaan 760 per 100.000 penduduk per tahunnya atau sekitar 600.000 dan 1,5 juta kasus per tahunnya. Demam enterik dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu demam tifoid atau tipus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi dan demam paratipi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella paratipi A, Salmonella paratipi B, dan Salmonella paratipi C. Kedua jenis demam enterik tersebut memiliki gejala dan tanda klinis yang sama. Salah satu yang paling menonjol adalah demam lebih dari 7 hari. Penularan penyakit ini melalui kontaminasi makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Salmonella dan dapat juga disebabkan oleh karena kebiasaan orang dalam mengkonsumsi makanan mentah yang tidak diolah dengan baik, di mana bakteri Salmonella typhi masuk ke dalam tubuh manusia secara tidak sengaja. Bakteri tetap ada terbawa oleh penderita atau karir dan secara terus-menerus keluar bersama feses. Bakteri yang keluar bersama feses dapat bertahan lama di alam dan menjadi sumber penularan bagi banyak orang. Salah satu uji serologis yang sering digunakan untuk mendiagnosa demam tifoid adalah uji Widal. Namun karena sensitivitas dan spesifitasnya rendah, maka uji Widal kurang efektif lagi. Prinsip pemeriksaan Widal yaitu reaksi aglutinasi antara antigen bakteri Salmonella sp dengan antibodi yang disebut aglutinin. Uji baku emas atau gold standar dalam mendiagnosis penyakit demam tifoid sampai saat ini adalah kultur bakteri. Pada kultur bakteri ini mempunyai sensitivitas terbaik 40-60% bila dilakukan pada minggu pertama sampai awal minggu kedua. Rumusan masalah. Bagaimana hasil identifikasi bakteri Salmonella sp pada pasien Widal positif di Laboratorium Klinik Cahaya Media Lanjut melalui pemeriksaan biakan darah? Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan umum mengetahui ada atau tidaknya bakteri Salmonella sp dalam biakan darah dari pasien Widal positif. Tujuan khusus mengetahui spesies Salmonella sp dalam biakan darah dari pasien Widal positif. Manfaat bagi peneliti. Memberikan pengalaman dan menambah wawasan bagi peneliti, serta diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya di bidang ilmu bakteriologi. Manfaat bagi masyarakat yaitu pada hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang penyebab demam tifoid dan dapat membantu dalam memperkuat hasil diagnosa penyakit demam tifoid. Bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka.
Definisi demam tifoid yaitu penyakit sistematik yang bersifat akut disebabkan oleh bakteri Salmonella serotypi, Salmonella serotype paratipi A, Salmonella serotype paratipi B, dan Salmonella serotype paratipi C, yang ditandai dengan adanya demam berkepanjangan. Bakteri Salmonella sp termasuk bakteri Bacillus gram-negatif yang bersifat aerob atau fakultatif aerob. Tidak berkapsul, ukurannya antara 1 sampai 3,5 kali 0,5 sampai 0,85. Besar koloni rata-rata 2 sampai 4 mm. Tidak berspora dan bersifat motil. Penularan penyakit demam tifoid yaitu dengan cara menginfeksi manusia secara fekal oral melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi bakteri yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Gejala penyakit demam tifoid yaitu antara lain demam, gangguan saluran pernafasan, hepatosplenomegali, gangguan kesadaran, dan bradikardia relatif. Diagnosa penyakit demam tifoid yaitu pemeriksaan kultur bakteri, uji serologis Widal, darah tepi, PCR, Tubex, dan ELISA. Bab 3 kerangka konsep yaitu demam tifoid memiliki faktor penyebab, yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi bakteri Salmonella, dan karir demam tifoid itu sendiri. Demam tifoid memiliki gejala klinis antara lain demam gangguan saluran pernafasan, hepatosplenomegali, gangguan kesadaran, dan bradikardia relatif. Kemudian ada juga pemeriksaan demam tifoid, yaitu darah tepi, serologis Widal, PCR, Tubex, ELISA, dan pemeriksaan kultur darah. Dan berhubung kita penelitian menggunakan pemeriksaan kultur darah, kemudian dilakukan analisis, dan setelah itu dilihat dari makroskopis dan mikroskopis, kemudian uji biokimia reaksi. Bab 4, metode penelitian. Desain penelitian menggunakan desain cross-seksional. Tempat penelitian pengambilan sampel dilakukan di laboratorium klinik cahaya media Nganjuk. Kemudian penelitian ini dilakukan di laboratorium IIK Bakteriologi Baktiwiata Kediri. Waktu penelitian Februari sampai Maret 2002. Populasi semua pasien Widal positif di laboratorium klinik cahaya media Nganjuk. Sampel darah pasien Widal positif di laboratorium klinik cahaya media Nganjuk. Ada 10 sampel. Kemudian teknik sampling pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Definisi operasional variabel penelitian yaitu 1. Variabel bebas pasien Widal positif dengan definisi operasionalnya yaitu pasien yang Widalnya positif dengan titer lebih dari 1/80 menggunakan Widal slide test, pengadu disposable, dan mikropipet dengan parameter hasil pemeriksaan Widal titer 1/80, 1/160, 1/320 dengan skala data menggunakan nominal. Yang kedua, variabel terikat, identifikasi bakteri Salmonella sp menggunakan definisi operasional dengan ciri-ciri makroskopis dan mikroskopis bakteri Salmonella menggunakan mikroskopis dan pipetetes dengan parameter menggunakan media Oxgal, SSA, TSIA, STIM, gula-gula, urea, infik, dan pewarnaan gram dengan skala data menggunakan nominal. Prosedur pemeriksaan. Darah yang kurang lebih 2 mili dibiarkan membeku.
Dan untuk melakukan uji serologis Widal, darah tersebut dilakukan pemusingan menggunakan sentrifugasi, lalu diambil serumnya, kemudian dilakukan pemeriksaan Widal. Kemudian kita dalam penelitian ini menggunakan kultur darah dengan cara yaitu bekuan darah tersebut dihancurkan, kemudian dimasukkan ke dalam media oxgal, kemudian dihomogenkan, diinkubasi 30 derajat Celcius selama 7 kali 24 jam. Kemudian ditanam di media SSA, diinkubasi 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian dilakukan pewarnaan gram dan dilakukan penanaman pada media TSIA, infik, biokimia reaksi yaitu motil, urea, dan gula-gula, kemudian diinkubasi lagi selama 24 jam 37 derajat Celcius. Dan yang terakhir kemudian dilakukan identifikasi. Terima kasih. Baik. Sekian presentasi proposal karya tulis ilmiah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.